Dalam sejarah TNI Angkatan Darat, mungkin peristiwa gerakan 30 September adalah peristiwa yang paling kelam dalam sejarah TNI AD. Bagaimana tidak, 6 jenderal yang bisa dikatakan pimpinan teras Angkatan Darat, diculik dan dibunuh dengan keji karena dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tidak tanggung-tanggung salah satu yang diculik dan dibunuh itu adalah jenderal nomor 1 di Angkatan Darat ketika itu, yakni Letjen Ahmad Yani. Ketika orang nomor 1 Angkatan Darat disebut Menteri Panglima Angkatan Darat. Ya, kalau sekarang, Kepala Staf Angkatan Darat, bayangkan, jenderal nomor 1 Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Maka, tidak terkira kemarahan Angkatan Darat. Angkatan Darat murka, adapun pelaku penculikan para jenderal ini mengatasnamakan gerakan 30 September. Mereka dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri yang ketika itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Nah, mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiarso Suroyo. Pemimpin pasukan penculikan terhadap Letjen Ahmad Yani adalah pembantu Letnan Mukijan. Dia anggota dari Brigade Infanteri 1 Jayakarta. Komandan Brigif 1 Jayakarta ketika itu adalah Kolonel Abdul Latif yang juga ikut merancang operasi penculikan. Ketika itu, pasukan penculik Letjen Ahmad Yani berkekuatan 1 peleton dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 peleton dari Batalion 530 Brawijaya, 1 peleton dari Batalion 454 Kodam Diponegoro, 1 Regu PGT Auri dan 2 Regu Sukarelawan Pemuda Rakyat PKI. Pasukan penculik para jenderal tersebut diberi nama pasukan Pasopati, di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif dari Resimen Cakrabirawa. Anak buahnya Letkol Untung Syamsuri. Mereka bergerak dari Lubang Buaya yang jadi basis komplotan G30 SPKI sekitar pukul 3 dini hari. Ketika tiba di Jalan Lembang, rumah Letjen Ahmad Yani, pasukan penculik langsung bergerak. Regu pengawal Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani yang bertugas jaga tidak bisa berkutik ketika pasukan di bawah pimpinan pembantu Letnan 1 Mukijan dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya melucuti senjata mereka. Tidak seorang pun di antara anggota pengawal yang menaruh curiga atas datangnya pasukan besar berpakaian seragam Cakrabirawa. Setelah dapat melumpuhkan para pasukan penjaga rumah, pasukan penculik menggedor pintu. Yang bangun adalah putra-putri Jenderal Yani dan pembantu rumah tangganya. Sang jenderal pun segera dibangunkan oleh salah seorang anaknya setelah dibujuk pasukan penculik untuk membangunkan ayahnya. Dengan berpakaian piyama, Jenderal Yani menemui pimpinan gerombolan penculik. Kepada sang jenderal, pemimpin gerombolan penculik mengatakan bahwa mereka ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjemput Jenderal Yani karena ada urusan genting di istana. Pendek kata, Jenderal Yani diminta segera menghadap Presiden sekarang juga. Mendengar itu, Jenderal Yani menjawab, "Tunggu sebentar, mau mandi dan pakaian dulu," kata Jenderal Yani. Tapi Peltu Mukijan menjawab dengan kasar, "Tidak usah Jenderal." Mendengar jawaban itu, Jenderal Yani marah dan memukulnya. Kemudian menutup pintu kaca. Raswat, salah seorang anggota pasukan penculik, lantas memerintahkan Sersan Giyadi untuk menembak. Jenderal Yani pun diberondong senjata Thompson dari belakang. Ia roboh seketika bersimbah darah. 7 peluru menembus tubuh sang jenderal. Tubuh Jenderal Ahmad Yani kemudian diseret kakinya sehingga kepalanya terantuk-antuk di batu halaman. Lalu diserobot oleh anggota-anggota pemuda rakyat yang melemparkan tubuh Jenderal Yani ke dalam truk. Setelah itu, semua anggota pasukan penculik kembali bergerak melaju ke Lubang Buaya. Inilah nasib Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat yang terlalu percaya diri. Mungkin juga karena terlalu percaya kepada Presiden Soekarno. Ia pernah ditawari pasukan pengawal 1 Kompi Pomat, tetapi ditolaknya, tulis Sugiarso Suroyo. Masih menurut Sugiarso Suroyo, pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebelum diculik, Jenderal Yani didatangi oleh seorang perwira Angkatan Darat yang diperbantukan kepada BP-nya Subandrio. Dia memberitahukan bahwa PKI malam ini bergerak, tetapi Jenderal Yani tetap tak percaya. Beberapa jam kemudian, nasibnya amat malang. Ia menjadi tumbal bangsa yang membuka mata bangsanya akan bahaya komunis.